Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Dan semoga kita cepat bertemu dan tatap muka seperti biasanya. Dan semoga wabah penyakit ini cepat dihilangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi kembali materi fikih kita mengenai sholat sunat. Jadi ada dua, sholat sunat muakkad, kemudian sholat sunat ghairul muakkad. Kita akan membahas mengenai sholat sunat ghairul muakkad. Nah, pengertian sholat sunat ghairul muakkad yaitu sholat sunat yang tidak dikuatkan atau tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ketentuan sholat sunat ghairul muakkad tidak berbeda dengan sholat sunat lainnya. Adapun yang membedakan adalah niat dan waktu pelaksanaannya. Sholat sunat ghairul muakkad banyak macamnya. Namun yang akan dijelaskan di sini adalah sholat sunat rawatib, sholat sunat istisqa, sholat sunat khusuf, dan sholat sunat istikharah. Yang pertama, sholat sunat rawatib ghairul muakkad. Nah, sholat rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu. Pertemuan kemarin, minggu kemarin, itu ada sholat sunat rawatib yang sunat muakkad. Dan di sini kita bahas mengenai sholat rawatib yang ghairul muakkad, yang kita kembali lagi kita lihat yang tidak dikuatkan oleh Rasulullah. Ada 3 macam sholat sunat rawatib yang termasuk dalam kategori ghairul muakkad. Pertama, 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga, sholat sunat 2 rakaat sebelum isya. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Kalau yang sholat sunat yang muakkad, sholat sunat rawatib yang muakkad, kemarin sudah kita bahas ada 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang sholat sunat rawatib yang ghairul muakkad ada 3 macam. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi yang ghairul muakkad ini sebelum ini 4 rakaat asar sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, ini biasa sering timbul di saat ujian, membedakan antara sholat sunat rawatib yang dianjurkan oleh Rasulullah dan tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah, atau sholat sunat rawatib yang muakkad dengan sholat sunat rawatib yang ghairul muakkad. Itu yang pertama bahasan kita di sholat sunat rawatib ghairul muakkad. Kemudian yang kedua, sholat istisqa atau sholat mohon hujan. Sholat istisqa adalah sholat memohon hujan. Rasulullah pernah sholat memohon hujan. Dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah. Lalu beliau sholat 2 rakaat seperti pada sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti pada sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah Buidi. Hadis riwayat Imam 5. Sholat sunat istisqa adalah sholat sunat biasa, dikerjakan 2 rakaat saja, bertepatan di tanah lapang dengan berjamaah ketika musim kemarau. Jadi bahasan yang kedua ini sholat istisqa, sholat memohon hujan. Kita kemarin pernah melakukan itu waktu kita sholat istisqa rami-rami di Korem di Arga Makmur. Waktu itu mungkin sebagian anak OSIS dikirimkan untuk melaksanakan sholat istisqa di lapangan Korem tersebut. Itu karena dilakukan karena doa memohon hujan. Karena kita sudah melalui kemarau yang sangat panjang, banyak sumur-sumur warga yang kering,
sehingga kita sholat memohon hujan. Itulah sholat istisqa, dikerjakan secara berjamaah, hendaknya dikerjakan di tanah lapang. Jadi sama kira-kira seperti sholat id, waktunya mungkin sama. Nah, kemudian ada juga berdoa, nanti ada doa bersamanya juga, ada istighosahnya juga, itu biasanya. Nah itu kemarin yang berpengalaman, biasanya anak-anak OSIM itu kemarin dikirim ke lapangan Korem untuk sama-sama mengerjakan sholat istisqa secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat khusuf atau sholat gerhana. Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah khusuf. Sholat gerhana, istilah sholat gerhana. Ini khusuf. Dan juga secara bahasa kedua istilah itu punya arti yang sama, antara khusuf dengan kusuf sekaligus. Jadi kalau khusuf itu untuk gerhana matahari, kemudian kusuf, kata-kata kusuf biasa itu gerhana bulan. Dasarnya Rasulullah pernah melakukan sebagaimana hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi berdiri dan berjalan cepat sambil menyeret selendang hingga masuk ke dalam masjid. Maka kami pun ikut masuk ke dalam masjid. Beliau lalu mengimami kami sholat 2 rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat dan berdoalah hingga selesai gerhana yang terjadi kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nanti bisa dicek di buku kalian di halaman 112. Bagi yang mempunyai buku cetak, boleh kita cek mengenai pengertian sholat khusuf dengan kusuf. Ada 2 tuh, khusuf dan kusuf. Sholat gerhana, kalau khusuf lebih diistilahkan dengan gerhana matahari, kalau kusuf biasa itu gerhana bulan. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat, sholat istiqarah. Nah ini dia, sholat istiqarah. Sholat istiqarah adalah sholat sunat 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur malam hari. Tujuannya agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan tersebut ditunjukkan lewat mimpi tidur malam. Apabila sesekali sholat istiqarah belum diberikan pilihan oleh Allah, maka agar malam-malam berikutnya melakukan atau diulang lagi sholat istiqarahnya sampai Allah memberikan pilihan. Nah, dalam buku ini dijelaskan pilihan itu dapat melalui mimpi. Padahal sebenarnya sholat istiqarah itu bisa, pilihan itu kita lebih condong antara, misalnya begini, kalian mempunyai 2 pilihan. Misalnya apa ya, kalau anak sekolah ya, ada 2 pilihan. Kalian ingin melanjutkan sekolah di madrasah aliyah atau melanjutkan sekolah di sekolah kejuruan atau STM. Jadi kalian istilahnya galau, mana milih antara madrasah, melanjutkan sekolah ke madrasah aliyah atau melanjutkan ke SMK. Maka kalian sholat istiqarah. Sholat ini pengertiannya sholat agar tujuan agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan. Jadi kalian pilih, kalian sholat, kemudian Allah dekatkan, Allah pilihkan pilihan yang baik bagi kita. Bisa melalui mimpi, bisa melalui keinginan kita. Oh, setelah sholat ternyata kita lebih condong masuk ke madrasah aliyah, maka kita masuk ke madrasah aliyah melalui ketetapan Allah. Itu karena kita meminta sholat permohonan antara sholat istiqarah tadi. Artinya sholat tujuannya dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan Allah. Permohonan untuk dibantu pilih yang terbaik antara 2 pilihan. Itu maksud dari sholat istiqarah. Nanti ada 4 macam ini sholat sunnah rawatib, ghairul muakkad. Ada yang rawatib, ada yang istisqa, sholat khusuf, kemudian sholat istiqarah. Nanti kita setelah masuk, Bapak menginginkan nanti kita praktek. Sekurang-kurangnya kalian hafal niatnya, bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat tersebut. Banyak tuh sholat sunat tuh nanti, dari sholat sunat yang muakkad dan ghairul muakkad. Yang muakkad kan banyak juga, kemarin udah kita bahas. Ada yang rawatib, ada sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud,
kemudian sholat duha, banyak lagi. Mudah-mudahan setelah kita masuk itu dapat kita praktekkan bersama, dapat kita praktekkan, dan insya Allah kita mengambil nilai melalui praktek tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, hikmah dari sholat sunnah. Nih hikmahnya ini ada 6 macam hikmah yang dapat kita petik dari sholat sunnah. Pertama, sholat sunnat adalah sholat yang berupa anjuran, hikmah dan manfaatnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Nih, ini salah satu hikmah ketika kita melaksanakan sholat sunat rawatib. Jadi dia dapat menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat fardu. Entah itu kita lupa bacaan dalam sholat fardu, entah itu kita kurang sempurna berwuduknya. Jadi dengan sholat sunat ini menyempurnakan, menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan sholat fardu. Itu salah satu keuntungan dari sholat sunat rawatib. Kemudian yang kedua, orang yang sering melakukan sholat sunat dinaikkan derajatnya dan digolongkan orang-orang muttaqin, orang-orang yang takwa, serta memperoleh ketentraman hidup lahir batin. Nah, jelas itu orang yang melaksanakan sholat sunat itu mempunyai ketentraman tersendiri. Misal dia rajin sholat duha tanpa disuruh-suruh, dia sudah otomatis sholat duha. Itu mempunyai ketentraman sendiri. Kemudian dia dinaikkan derajatnya. Dengan ditambah pahala, maka dinaikkan juga derajat kehidupan kita. Dengan sholat sunat rawatib, dengan sholat sunat duha, maka rezeki kita ditambah. Mungkin kalian masih remaja, belum ada yang bekerja, tapi bisa jadi karena sholat duha kalian, rezeki orang tua kalian bertambah. Ya, mungkin sebelum kalian sholat duha, hasil panen orang tua kalian hanya 100 kilo. Tapi setelah kalian sholat duha, datangnya hasil panen orang tua kalian menjadi 120 kilo. Itu salah satu rezeki atau hikmah dari kita melaksanakan sholat sunat duha. Itulah di sekolah dianjurkan sekali kita melaksanakan sholat sunat duha secara berjamaah. Tuh. Kemudian yang ketiga, hikmah dari sholat sunat, mengerjakan sholat duha memperoleh keutamaan yang besar dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan, serta mempermudah dan barokah dalam rezeki. Nah, itu yang Bapak jelaskan tadi, memberi berkah kepada rezeki. Bisa rezeki itu tidak langsung pada kalian, tapi melalui orang tua kalian. Mungkin rezeki kalian itu ketika sholat duha, kalian lebih mudah menangkap pelajaran dari guru-guru, baik itu pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Arab, bahasa Inggris, semua mata pelajaran lebih mudah kalian menangkapnya karena kalian setelah sholat duha di pagi hari meminta berkah dari sholat duha. Ingat doa sholat duha tuh, Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu bihadihuka wal bahaika wal jamalika atina ma'ataita ibadika sholihin. Itu salat, doa dari salat duha. Jadi memberikan rezeki yang lapang. Apabila rezeki itu masih di langit, maka turunkanlah. Apabila rezeki itu sudah ada di bumi, maka dekatkanlah. Nah, itu dari hikmah dari salat duha. Kemudian yang keempat, sholat tarawih dapat meleburkan dosa-dosa dan dapat menyemarakkan malam-malam Ramadan. Nah, ini nanti sekitar 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan sholat tarawih kita tahun ini dapat dikerjakan secara berjamaah dan penyakit atau virus wabah ini cepat dihilangkan, maka kita dapat berkumpul-kumpul lagi selama bulan Ramadan. Banyak momen-momen berkumpul di bulan Ramadan, mulai dari buka bersama, kemudian tarawih bersama, tadarus bersama, kemudian sahur bersama, dan setelah sahur sholat subuh berjamaah bersama-sama. Setelah sholat subuh itu biasanya asmara subuh atau jalan-jalan pagi-pagi. Itu mudah-mudahan selama bulan Ramadan nanti
wabah virus corona ini hilang, maka kita dapat menghidupkan bulan Ramadan kita dengan menyemarakkan, dengan menjalankan sholat tarawih tersebut, dan menghidupkan qiyamul lail dalam bulan Ramadan, tadarus bersama, sholat tarawih, witir, itikaf, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, hikmah sholat sunat. Sholat dapat meleburkan dosa-dosa dan dapat memperkuatkan tali ukhuwah Islamiyah tertentu, meleburkan dosa-dosa kita. Kemudian yang keenam, sholat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid. Nah, ini keutamaan dari sholat tahiyatul masjid, hikmah dari sholat tahiyatul masjid. Sholat menghormati masjid, dan masjid itu rumah Allah. Jadi ketika kita masuk ke masjid, maka kita melakukan sholat 2 rakaat, menghormati masjid, menghormati rumah Allah. Biasa itu, kalian lihat saja ketika kalian sholat Jumat rame-rame kan itu ke masjid Sakinah di Perumnas dekat MTS, itu kalian melakukan, bagi yang laki-laki sholat kan rame-rame, ketika masuk kalian sholat dulu 2 rakaat, sholat menghormati masjid. Itu pahalanya luar biasa, dapat memakmurkan masjid, menghidupkan semarak masjid, dan lain sebagainya. Itulah 6 hikmah dari sholat sunnah. Itulah materi kita. Mudah-mudahan setelah masuk nanti kita dapat melakukan praktek dari sholat sunnah ini, baik sholat sunat muakkad dan sholat sunat ghairul muakkad. Terima kasih, semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.